Percaya
percaya bahwa Engkau benar-benar mengasihi kami. Engkau Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami hingga hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan menyertai kami dari awal sampai akhirnya. Biar pujian penyembahan yang kami naikkan menyenangkan Engkau Tuhan. Berkati kami yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan, Engkau memberkati, urapi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Kita naikkan itu pujian bukan dengan kekuatanku. Tuhan yang di sampingku.
Selamat pagi, mari kita kembali pagi hari ini dalam ibadah online GSJ NCW Ngapu. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami berdoa untuk setiap kami yang siap menyiapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu taburkan. Kami berdoa Tuhan, biarlah benih firman-Mu menjadi tumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi semua keluarga besar NCW Ngapu ataupun mereka yang menonton di YouTube. Kami berdoa biarlah mereka dibangun, dikuatkan, diberi anugerah oleh Tuhan. Biarlah pengharapan kami di dalam Tuhan tetap sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, pagi hari ini mari kita kembali belajar tentang pengharapan. Tema kita bulan Februari 2019. Kalau saudara mengikuti dari minggu pertama, saya menyampaikan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Jadi ketahanan seseorang, kekuatan seseorang percaya dalam Tuhan adalah ketika dia punya pengharapan. Pengharapan itu akan menjadi sauh, menjadi jangkar dalam hidupnya. Dan beberapa minggu lalu juga ada beberapa hamba Tuhan yang menyampaikan, yang menguatkan saudara, khususnya supaya saudara tetap menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Nah, hari ini, minggu terakhir di Februari 2021, minggu terakhir kita akan belajar tema tentang pengharapan. Saya berdoa, saya meyakini bahwa keluarga besar NCW Ngapu atau siapapun yang mendengar firman Tuhan ini, saya berdoa supaya tetap ada pengharapan di dalam Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini tema firman Tuhan mengharapkan Allah lebih. Mengharapkan Allah lebih. Nah, mari kita buka Ayub pasal 1. Mari kita buka kitab Ayub pasal yang pertama. Kita baca beberapa ayat, nanti kita akan lewati supaya kita hemat waktu. Saya akan membaca Ayub pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Nanti kita akan lanjut ke bawah. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Nah, kita akan baca lanjut di dalam ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-22. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nanti kita akan belajar tentang yang kita sudah baca tadi di tengah yang kita belum baca. Mari kita lanjut di pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari
hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepala. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, mari kita melihat, kalau Bapak Ibu membaca kitab Ayub, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah membaca dari awal sampai akhir kitab ini, maka Bapak Ibu akan tahu dengan utuh konteks atau jalan cerita dalam kitab Ayub. Cerita atau garis besar kitab Ayub saya akan sampaikan pagi hari ini, supaya Bapak Ibu yang kemungkinan besar belum membaca sampai habis kitab ini, Bapak Ibu akan jadi mengerti. Jadi garis besar kitab Ayub pertama itu ditampilkan oleh penulis kitab Ayub bahwa ada seorang yang saleh yang bernama Ayub, dan dia juga cerita bukan hanya saleh, tapi dia juga punya keluarga yang luar biasa. Karena setiap hari kalau anak-anak Ayub 10 orang, 7 laki-laki, 3 perempuan, mereka mengadakan pesta. Pagi-pagi setelah mengadakan pesta, Ayub panggil mereka semua, lalu Ayub mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan sesuai dengan jumlah anak mereka. Karena dalam pikiran Ayub, jangan-jangan anak-anak saya ini berbuat dosa dan mengutuki Allah. Jadi tampilan pertama, Ayub seorang yang saleh. Tampilan yang kedua adalah keluarganya adalah keluarga yang baik-baik, keluarga yang luar biasa, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Nah, tampilan yang selanjutnya adalah keluarga ini bukan hanya saleh, bukan hanya keluarga yang baik-baik, tapi keluarga ini adalah keluarga yang kaya. Nah, saya pernah mencoba menganalisa berapa kira-kira kekayaan Ayub. Jadi kekayaan Ayub itu kalau dihitung ke sekarang, jumlah ternak, jumlah semua, jadi mencapai 1 triliun lebih kekayaan Ayub. Kalau semua hewan, semua binatang yang Ayub punya itu dijumlahkan dalam bentuk rupiah, itu mendekati 1 triliun rupiah semua kayaknya. Jadi benar bahwa dia orang yang kaya. Tampilan penulis kitab ini adalah Ayub, gambaran orang yang sangat kaya di sebelah timur pada waktu itu. Lalu berikutnya Bapak Ibu melihat ketika iblis datang mencobai, di tengah-tengah perjalanan iblis dikatakan menghadap Allah di sorga. Lalu iblis meminta supaya iblis menguji Ayub, apakah dia tetap saleh kepada Tuhan, apakah dia tetap percaya kepada Tuhan pada waktu semua harta kekayaan, semua keluarganya dihancurkan, semua yang Ayub miliki dihancurkan oleh iblis. Lalu iblis berkata, nah, dia ada dalam kuasamu. Nah, kalau Bapak Ibu melihat ada begitu hebat kehancuran dari keluarga ini, anak Ayub mati, harta bendanya semua lenyap, segala sesuatu yang tadinya dibanggakan itu semua habis dalam sekejap mata. Dalam cerita ini bahwa keluarga ini sedang mengalami kehancuran. Akhirnya tinggal Ayub dan istrinya yang hidup. Itu babak pertama cerita dalam kejadian dalam kitab Ayub pasal pertama. Nah, masuk dalam pasal 2, kehancuran itu tambah gawat lagi. Jadi pada waktu Ayub berkata bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, pada waktu semua hancur, Ayub tetap berkata, terpujilah Tuhan. Nah, iblis rupanya belum puas Bapak Ibu. Kalau dalam cerita ini masuk pasal 2, Bapak Ibu lihat, iblis datang kembali. Jadi iblis melihat ketika Ayub semua yang dia punya diambil, dia tetap tidak berbuat dosa dengan mulutnya, dengan menuduh Tuhan yang kurang patut. Lalu iblis berkata, coba Tuhan mengizinkan saya menjamah kesehatan Ayub. Tuhan bilang, silahkan. Nah, dia ada dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Lalu Bapak Ibu Saudara, kesehatan Ayub diambil oleh iblis dengan cara dia memberi penyakit yang busuk. Alkitab mencatat dari atas kepala sampai ujung kaki busuk semua. Jadi Ayub setiap hari menggaruk
dengan sekeping beling. Alkitab berkata, walaupun di sini terjemahan untuk beling itu jangan membayangkan bahwa itu seperti beling pada tahun 2021 yaitu kaca, tapi pada waktu itu lebih tepat di sini dia menggunakan tembikar itu dari tanah liat. Dan beberapa informasi mengatakan bahwa Ayub bukan menggaruk seperti orang menggaruk kita hari ini, tapi dia memberi panas di tembikar itu, lalu dia mulai menempel di tempat yang penyakit yang dialami, karena penyakit yang dialami itu sangat gatal. Nah, Bapak Ibu melihat, jadi ada penyakit yang Ayub derita. Kemudian yang lebih parah lagi, ada 4 sahabat Ayub, salah satunya adalah Bildad. Dia datang melihat keadaan Ayub yang buruk, lalu keempat sahabat Ayub ini menghakimi Ayub dengan berkata bahwa Ayub harus bertobat kepada Tuhan. Dan di sana diceritakan dengan sangat alot perdebatan antara Ayub dan 4 sahabatnya. Kalau Bapak Ibu baca itu, dan Ayub berkata, dia mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mengerti dan tidak ada sesuatu yang harus dibereskan dengan Allah, karena di awal tadi ditampilkan cerita bahwa Ayub itu adalah saleh. Tidak ada orang yang seperti dia pada waktu itu. Jadi pada waktu kejadian ini sahabatnya menghakimi, jadi ada cerita penghakiman tentang sahabatnya dari sahabat. Lalu kemudian di pasal-pasal terakhir itu, kalau Bapak Ibu lihat, ada murka Allah yang akan Allah lakukan kepada sahabat Ayub 4 orang ini kalau Ayub tidak mendoakan mereka. Karena pada akhir cerita dikatakan bahwa apa yang mereka tuduhkan kepada Ayub itu tidak benar. Jadi mereka adalah sahabat-sahabat yang bukannya menghibur Ayub, bukannya ikut dalam apa yang Ayub rasa, tapi justru mereka datang dengan penghakiman-penghakiman. Dan dalam cerita ini Allah tidak setuju sama sekali dengan apa yang keempat sahabat Ayub ini lakukan. Dan terakhir, ini adalah kabar baik yang pasti Bapak Ibu senang. Keadaan Ayub dipulihkan. Dia dikasih oleh Tuhan dengan 7 anak yang ganteng dan 3 anak yang cantik. Tidak ada yang seperti anak Ayub pada waktu itu, sangat cantik. Lalu semua harta Ayub yang awal diceritakan di pasal pertama tadi, semuanya dikembalikan dengan cara yang ajaib oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini itulah gambaran cerita tentang Ayub. Nah, dari kitab ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar melihat kitab Ayub ini dari perspektif pengharapan yang kuat kepada Allah. Jadi penulis kitab Ayub itu mengajarkan kepada pembacanya, salah satu diwakili oleh tokoh yang bernama Ayub, bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu harus lebih kuat dari apapun. Saya akan mengulang kalimat ini. Pengharapan di dalam Tuhan, saudara dan saya sama seperti Ayub harus menaruh pengharapan itu di dalam Tuhan, dan pengharapan itu sangat kuat. Dan kalau pengharapan itu sangat kuat, dia melebihi apapun. Jadi pengharapan saya dan saudara harus kuat di dalam Tuhan, dan dia lebih kuat dari apapun. Nah, saya akan mencatat Bapak Ibu dengan cepat. Lebih kuat dari apapun di sini, lebih kuat dari apa? Yang pertama, pengharapan di dalam Tuhan itu harus lebih kuat dari keluarga, dari harta, dan juga dari kesalehanmu atau kesalehanku atau kesalehan kita semua. Kita semua punya keluarga, kita semua punya harta kekayaan, kita semua punya sikap mau cari Tuhan, berdoa, baca Alkitab, mau datang ke gereja, kita menjadi anak Tuhan. Tapi pesan dari kitab Ayub pagi hari ini adalah pengharapan di dalam Tuhan harus lebih kuat dari semua itu. Dia harus lebih kuat dari harta, dia harus lebih kuat dari keluarga. Pengharapan di dalam Tuhan harus lebih kuat dari kesalehan kita. Sebab apa, saudara? Sebab suatu saat keluarga kita kemungkinan besar akan tergoncang, akan terganggu. Tuhan izinkan itu bisa terjadi. Suatu saat apa yang kita miliki bisa hilang, harta kekayaan, uang, semua bisa hilang. Bahkan kesalehan kita atau proses kita menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan, suatu saat kemungkinan besar akan terganggu oleh satu hal. Saya tidak tahu,
Tapi lihat pengalaman Ayub. Keluarganya sudah terganggu, harta kekayaannya terganggu, kesalehannya terganggu. Tapi yang tidak pernah terganggu adalah harapan Ayub tetap di dalam Tuhan. Dengan berkata seperti ayat berikut ini. Mari kita akan baca, mari kita akan lihat bersama-sama. Ayub pasal 1 ayat 20 dan sampai 22. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Haleluya. Bapak Ibu lihat ya. Jadi dalam kesemuanya itu, kesemuanya yang mana Bapak Ibu? Kesemuanya adalah keluarganya berantakan. Apalagi harta kekayaannya habis lenyap, kesalehannya diuji semuanya. Dalam kesemuanya itu Alkitab mengatakan Ayub berdiri, lalu Ayub mengatakan, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang pula aku kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Buat saya Bapak Ibu, waktu membaca bagian ini, saya dapat satu pesan rohani yang kuat. Pengharapan di dalam Tuhan. Itu yang Ayub mau tunjukkan. Itu yang penulis kitab Ayub mau tunjukkan, bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu lebih dari apapun. Pengharapan di dalam Tuhan tidak boleh saudara taruh kurang di bawah standar keluarga saudara. Pengharapan kepada keluarga itu lebih daripada pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga pada waktu saudara memiliki keluarga yang terganggu, lalu saudara berkata, tidak usah pergi ke gereja, tidak usah berdoa lagi, tidak usah lagi cari Tuhan, tidak usah lagi baca Alkitab. Kalau seperti itu, maka pengharapan saudara tidak lebih dari keluarga. Pengharapan kepada Tuhan harus lebih dari keluarga saudara. Maka kalau harta saudara suatu saat diambil oleh Tuhan, mungkin saya tidak tahu dengan cara yang bagaimana, semuanya seakan-akan habis. Kalau pengharapan saudara taruh lebih kuat kepada harta benda, lebih kuat kepada kesalehan saudara, sehingga pada waktu harta benda saudara terganggu oleh Tuhan, pada waktu kesalehan saudara terganggu, saudara berhenti mengharapkan segala sesuatu kepada Tuhan dan berkata, untuk apa saya jadi orang Kristen? Untuk apa saya ikut Tuhan? Nah, pagi hari ini kitab Ayub atau penulis kitab Ayub mengajarkan bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan harus lebih kuat dari apapun. Lebih kuat dari harta, lebih kuat dari keluarga, lebih kuat dari kesalehan kita. Haleluya. Kebenaran yang kedua, pengharapan saudara dan saya harus lebih kuat dari apapun. Yang pertama tadi, itu dia lebih kuat dari keluarga, harus lebih kuat dari harta, harus lebih kuat dari kesalehan saudara. Yang kedua, pengharapan saudara itu harus lebih kuat dari kesehatan. Haleluya. Ada banyak orang Kristen, termasuk mungkin kita sering berpikir kita menjadikan Tuhan itu seperti dukun dalam tanda petik buat kita. Kita mau datang kepada Tuhan ketika Tuhan menjaga kesehatan. Ketika kita sakit, kita berdoa dalam nama Yesus, semuanya sembuh. Lalu saudara semangat mengharapkan segala sesuatu kepada Tuhan. Pada waktu kita kekurangan, waktu saudara berdoa, langsung Tuhan berkati semua dengan keadaan baik-baik. Saudara semangat mengharapkan segala sesuatu kepada Tuhan. Tapi seperti Ayub dalam cerita ini, pada waktu kesehatan Ayub diambil, memang ada gejolak dari istri Ayub. Istri Ayub berkata begini dalam cerita ini, penulis kitab Ayub. Dia begini, suami, ini saya akan kasih dengan bahasa saya yang lepas. Suamiku, kamu sudah busuk begini, sudah bau begini, sudah jelek begini, kau masih bertekun menjaga kesalehan kamu. Sekarang saya perintahkan, kutuki Allahmu itu dan matilah. Untung istri Ayub tidak berkata begini, kalau kamu mati, setelah itu saya ambil lagi laki-laki yang lain. Haleluya. Pengharapan saudara dan saya di dalam Tuhan itu harus lebih kuat dari kesehatan. Amin.
lebih kuat dari kesehatan saudara. Kalau saudara diizinkan oleh Tuhan sakit, tetap berharap kepada Tuhan. Kalau saudara diizinkan oleh Tuhan sehat, tetap berharap kepada Tuhan. Kalau saudara diizinkan kehilangan kesehatan saudara untuk sementara waktu, sama mungkin ceritanya, atau dalam penyakit yang berbeda. Hari-hari ini kemungkinan juga kalau saudara sampai mungkin diizinkan oleh Tuhan, saudara mendapatkan sakit kena virus COVID-19. Dan saudara berkata, hei, untuk apa menyembah Tuhan? Saya sudah kena begini. Hei, belajar dari Ayub. Belajar dari apa yang kitab Ayub tuliskan. Bahwa lihat percakapan berikut. Ini menarik. Waktu kesehatan Ayub diambil, penulis kitab Ayub mencatat seperti ini. Ayub pasal yang kedua ayat 9 dan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Lihat ya. Pengharapan Ayub, pengharapan yang kitab Ayub mau tunjukkan kepada kita di dalam Tuhan itu begitu kuat, sehingga dia harus lebih dari kesehatan. Pada waktu Ayub mengatakan bahwa jangan sampai kita, termasuk orang-orang percaya perjanjian baru, orang-orang percaya dalam masa modern ini, jangan sampai kita hanya percaya kepada Tuhan atau menaruh harapan kita kepada Tuhan pada waktu kita sehat saja. Ayub saudara dengan berkata seperti ini, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja sementara kita tidak mau menerima yang buruk? Melihat ya. Jadi pengharapan di dalam Tuhan harus lebih dari kesehatan saudara dan saya. Pengharapan saudara di dalam Tuhan harus lebih dari kenyamanan-kenyamanan yang sedang saudara ada hidupi dalam dunia yang fana hari ini. Kehidupan saudara atau pengharapan saudara di dalam Tuhan itu harus saudara taruh lebih dari apapun. Kalau sudah dengan Tuhan tidak akan gampang berubah. Waktu sakit, waktu sehat, waktu menderita, waktu ada dalam sukacita, waktu ada dalam kelimpahan, waktu ada dalam kesengsaraan, waktu ada dalam penderitaan, waktu ada dalam kesakitan, waktu ada dalam kebahagiaan, tetap pengharapan di dalam Tuhan itu tidak berubah. Sama seperti yang ditawarkan oleh penulis kitab Ayub, bahwa Ayub di dalam cerita ini dia tidak berubah. Alkitab mengatakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kesemuanya yang mana? Yaitu loh penyakit Ayub. Penyakit Ayub bara busuk dari ujung kepala sampai kaki. Tapi dalam kesemuanya itu dengan mulut Ayub tidak pernah menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Luar biasa. Ini satu teladan bahwa kita mesti juga ikut menaruh pengharapan kita lebih dari apapun, lebih dari kesehatan. Kalau hari ini Bapak Ibu masih sehat, bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu masih kelimpahan, bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau hari ini kemungkinan besar apa yang kita lakukan sepi atau tidak ada perkembangan sepertinya mandek, tetap bersyukurlah kepada Tuhan dan tetap harapkanlah Tuhan melakukan segala sesuatu di tengah-tengah apa yang Bapak Ibu sedang lakukan. Pengharapan saudara di dalam Tuhan harus lebih kuat dari apapun. Yang pertama tadi, pengharapan saudara dalam Tuhan itu harus lebih kuat dari keluarga, lebih kuat dari harta kekayaan Bapak Ibu, lebih kuat dari kesalehan Bapak Ibu. Jadi mengharapkan Tuhan itu lebih kuat dari itu. Kemudian yang kedua, pengharapan Bapak Ibu di dalam Tuhan harus lebih kuat dari kesehatan. Waktu sakit, waktu sehat, waktu kelimpahan, waktu ada dalam lembah kekelaman, tetap kuat pengharapannya di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, pengharapan saudara harus lebih kuat dari apapun di dalam Tuhan adalah saudara harus lebih, pengharapan saudara di dalam Tuhan itu harus lebih dari opini yang sedang terbangun. Ini menarik Bapak Ibu. Opini yang sedang terbangun pada waktu situasi Ayub saat itu adalah dari teman-temannya ini
ada Bildadnya, ada teman-teman Ayub yang waktu itu sedang ada di mengelilingi Ayub. Yang datang menghibur Ayub adalah orang yang menderita, orang yang sakit, orang yang kekurangan, orang yang sedang ada dalam lembah kekelaman, orang yang sedang menangis, orang yang sedang menundukkan kepalanya. Itu pada zaman itu Bapak Ibu, opini seseorang adalah orang itu sedang berbuat dosa. Jadi ketika Ayub mengalami penderitaan, ketika Ayub sakit, teman-temannya datang rame-rame berkata, Ayub, kamu harus bertobat. Ayub, kamu harus berkata minta ampun kepada Tuhan untuk dosa-dosa. Ayub, kamu harus tanya sama Tuhan dosa apa yang sedang engkau buat. Itu opini seseorang pada waktu itu, atau opini orang-orang pada zaman itu Bapak Ibu. Nah saudara saya, kalau Ayub pada waktu itu dia terganggu dengan ini semua dalam cerita yang ditampilkan penulis kitab Ayub, maka tidak akan ada lagi cerita bahwa apa yang Ayub alami itu benar-benar dilakukan oleh iblis untuk menguji pengharapan Ayub kepada Tuhan. Untuk menguji pengharapan Ayub harus kuat, harus Ayub sandarkan hanya kepada Tuhan. Beda dengan opini orang-orang pada waktu itu. Kalau orang yang sakit, orang yang sedang kena penyakit, itu artinya mereka sedang berdosa. Opini itu tidak benar, terbantahkan oleh apa yang Ayub alami. Dan singkat cerita, atau cerita akhir, atau kebenaran rohani yang kita perlu ambil dari kitab Ayub adalah pada waktu segala sesuatunya hilang, pada waktu segala sesuatunya tidak sesuai dengan kenyataan, tetap menaruh pengharapan lebih dari apapun kepada Tuhan saja. Hari ini kita mengalami musim pandemik. Kalau saudara mengharapkan lebih dari Tuhan, maka di tengah musim ini engkau tetap optimis, engkau tetap melakukan sesuatu yang bermanfaat, engkau tetap membaca Alkitab, engkau tetap berdoa, engkau tetap merindukan persekutuan dengan Tuhan, engkau tetap memperkuat hubunganmu, harapanmu dan harapan saya tetap kepada Tuhan di tengah situasi apapun. Kalau saudara melihat cerita akhir di dalam Ayub 42, saya akan mengakhiri khotbah saya pagi hari ini dengan melihat Ayub pasal 42, ending dari setiap apa yang dialami oleh Ayub, ending dari setiap penulis, bahwa ketika seseorang berharap sama Tuhan, itu pengharapannya itu tidak akan pernah sia-sia. Pengharapannya itu pasti akan tetap. Mari kita lihat, mari kita baca Ayub 42 ayat 10 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Karen Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Haleluya. Jadi Bapak Ibu lihat ya, orang yang menaruh pengharapannya kuat lebih dari apapun di dalam Tuhan, Tuhan akan pulihkan dia 2 kali lipat. Jadi kalau Bapak Ibu mau dipulihkan oleh Tuhan, tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami tetap menaruh pengharapan kami lebih kuat dari apapun. Kami belajar dari cerita yang mau ditunjukkan oleh penulis kitab Ayub, bahwa pengharapan di dalam Tuhan harus kuat, lebih kuat dari apapun. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati firman-Mu ini supaya memberkati orang-orang yang mendengar.
orang yang belajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.